Antara persaingan dan solidaritas, Troussier dan Ishii desak Indonesia soal pemain naturalisasi. Dalam dunia sepak bola yang penuh dengan dinamika, perubahan strategi dan kebijakan adalah hal yang lumrah. Namun, ketika dua pelatih ternama di Asia Tenggara, Philippe Troussier dari Vietnam dan Masatada Ishii dari Thailand, bersama-sama menyerukan sebuah permintaan yang cukup kontroversial kepada timnas Indonesia, dunia sepak bola di kawasan ini dikejutkan. Kedua pelatih tersebut telah mengejutkan publik dengan mendesak timnas Indonesia agar tidak menerima pemain naturalisasi yang direkrut oleh Shin Tae-yong, Philippe Troussier, yang dikenal dengan julukan "Sihir Putih", karena prestasinya dalam membangun tim-tim kuat di Asia. Bersama dengan Masatada Ishii, arsitek di balik kebangkitan sepak bola Thailand, secara terbuka mengutarakan keprihatinan mereka atas strategi naturalisasi timnas Indonesia. Mereka berargumen bahwa langkah Indonesia mengincar pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Shin Tae-yong di masa depan dapat mengganggu integritas kompetisi sepak bola di kawasan tersebut. Kekhawatiran bersama dan alasan dibaliknya, Troussier dan Ishii memaparkan bahwa alasan dibalik seruannya adalah kekhawatiran akan level playing field, atau kesetaraan dalam persaingan di Asia Tenggara. Mereka percaya bahwa dengan menambahkan pemain naturalisasi yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tim, Indonesia mungkin menciptakan disparitas yang tidak sehat di antara negara-negara ASEAN. Lebih dari itu, kedua pelatih tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan bakat lokal dan bagaimana program naturalisasi bisa mengaburkan fokus dari upaya memajukan bakat-bakat muda dalam negeri. Kami harus mempertahankan esensi sepak bola Asia Tenggara, di mana pengembangan pemain lokal menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang, ujar Troussier dalam sebuah wawancara. Reaksi Shin Tae-yong dan Indonesia, menanggapi seruan tersebut, Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, mengadakan konferensi pers. Dia menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi yang dijalankan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami menghargai pendapat dari rekan-rekan pelatih, namun keputusan tentang pemain naturalisasi diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk pengembangan sepak bola lokal, ungkap Shin, perspektif lain dan harapan untuk masa depan. Walaupun desakan Troussier dan Ishii menimbulkan kontroversi, ini juga membuka diskusi tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara harus menavigasi antara memperkuat tim nasional mereka dan mempertahankan integritas dalam pengembangan talenta sepak bola lokal. Di satu sisi, naturalisasi dianggap sebagai jalan pintas untuk sukses. Di sisi lain, itu juga dianggap sebagai strategi yang sah dalam memanfaatkan potensi pemain yang memiliki koneksi dengan negara tersebut seiring berjalannya waktu. Akan menarik untuk melihat bagaimana strategi naturalisasi ini berkembang di Indonesia dan bagaimana respons dari negara-negara tetangga. Apakah akan ada perubahan kebijakan, atau apakah desakan Troussier dan Ishii akan memicu dialog konstruktif mengenai masa depan sepak bola di kawasan Asia Tenggara? Satu hal yang pasti, perdebatan ini menyoroti betapa sepak bola lebih dari sekadar permainan, itu adalah cerminan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Dalam dunia sepak bola yang penuh dengan dinamika, perubahan strategi dan kebijakan adalah hal yang lumrah. Namun, ketika dua pelatih ternama di Asia Tenggara, Philippe Troussier dari Vietnam dan Masatada Ishii dari Thailand, bersama-sama menyerukan sebuah permintaan yang cukup kontroversial kepada timnas Indonesia, dunia sepak bola di kawasan ini dikejutkan. Kedua pelatih tersebut telah mengejutkan publik dengan mendesak timnas Indonesia agar tidak menerima pemain naturalisasi yang direkrut oleh Shin Tae-yong, Philippe Troussier, yang dikenal dengan julukan "Sihir Putih", karena prestasinya dalam membangun tim-tim kuat di Asia. Bersama dengan Masatada Ishii, arsitek di balik kebangkitan sepak bola Thailand, secara terbuka mengutarakan keprihatinan mereka atas strategi naturalisasi timnas Indonesia. Mereka berargumen bahwa langkah Indonesia mengincar pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Shin Tae-yong di masa depan dapat mengganggu integritas kompetisi sepak bola di kawasan tersebut. Kekhawatiran bersama dan alasan dibaliknya, Troussier dan Ishii memaparkan bahwa alasan dibalik seruannya adalah kekhawatiran akan level playing field, atau kesetaraan dalam persaingan di Asia Tenggara.
Mereka percaya bahwa dengan menambahkan pemain naturalisasi yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tim, Indonesia mungkin menciptakan disparitas yang tidak sehat di antara negara-negara ASEAN. Lebih dari itu, kedua pelatih tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan bakat lokal dan bagaimana program naturalisasi bisa mengaburkan fokus dari upaya memajukan bakat-bakat muda dalam negeri. Kami harus mempertahankan esensi sepak bola Asia Tenggara, di mana pengembangan pemain lokal menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang, ujar Troussier dalam sebuah wawancara. Reaksi Shin Tae-yong dan Indonesia, menanggapi seruan tersebut, Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, mengadakan konferensi pers. Dia menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi yang dijalankan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami menghargai pendapat dari rekan-rekan pelatih, namun keputusan tentang pemain naturalisasi diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk pengembangan sepak bola lokal, ungkap Shin, perspektif lain dan harapan untuk masa depan. Walaupun desakan Troussier dan Ishii menimbulkan kontroversi, ini juga membuka diskusi tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara harus menavigasi antara memperkuat tim nasional mereka dan mempertahankan integritas dalam pengembangan talenta sepak bola lokal. Di satu sisi, naturalisasi dianggap sebagai jalan pintas untuk sukses. Di sisi lain, itu juga dianggap sebagai strategi yang sah dalam memanfaatkan potensi pemain yang memiliki koneksi dengan negara tersebut seiring berjalannya waktu. Akan menarik untuk melihat bagaimana strategi naturalisasi ini berkembang di Indonesia dan bagaimana respons dari negara-negara tetangga. Apakah akan ada perubahan kebijakan, atau apakah desakan Troussier dan Ishii akan memicu dialog konstruktif mengenai masa depan sepak bola di kawasan Asia Tenggara? Satu hal yang pasti, perdebatan ini menyoroti betapa sepak bola lebih dari sekadar permainan, itu adalah cerminan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang.